Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas kitab At-Targhib wa Tarhib, sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullahu taala. Kitab ini seperti namanya berisi hadis-hadis targhib, dorongan dan motivasi dalam beramal, kemudian juga berisi tarhib, ancaman-ancaman dan peringatan-peringatan agar kita jangan lalai dan terjerumus dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan dalam bab yang pertama, bab targhibi fil ikhlasi wan niyati salihah, was-sidqi wan niyati salihah, bab anjuran untuk ikhlas, jujur dan juga berniat yang baik. Kali ini insyaallah taala kita akan membahas hadis yang ke-11. Kata penulis rahimahullahu taala saat membawakan hadis ini, wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghzu jaisun al-Ka'batah, akan ada sebuah pasukan yang akan memerangi Ka'bah. Fa idza kanu bi baida'a minal ardi, apabila mereka telah berada di sebuah tanah yang tandus dari bumi ini, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka ditenggelamkan orang yang pertama di antara mereka sampai orang yang terakhir di antara mereka. Qalat, kata Aisyah radhiyallahu anha, qultu, saya katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, bagaimana bisa, katanya, orang yang pertama di antara mereka sampai orang yang terakhir di antara mereka ditenggelamkan ke dalam bumi, wa fihim aswaquhum, sedangkan di tengah mereka ada pedagang-pedagang mereka, wa man laisa minhum, dan orang-orang yang bukan termasuk bagian dari mereka. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjawab kebingungannya Aisyah ini, kata Rasulullah, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, akan ditenggelamkan orang yang pertama di antara mereka sampai orang yang terakhir di antara mereka, tsumma yub'atsuna ala niyatihim, kemudian nanti akan dibangkitkan
Mereka akan dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka. Nanti kita akan jelaskan hadis ini supaya kita mengerti. Rawahul Bukhari wa Muslimun wa gairuhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan selain keduanya. Artinya hadis ini muttafaqun alaih. Disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Keduanya bersepakat meriwayatkan hadis ini dari sahabat yang sama dengan lafaz yang sama atau minimal dengan makna yang sama. Itu namanya hadis yang muttafaqun alaih. Hadirin sekalian yang kami muliakan, demikian lafaz hadis yang akan kita kaji pada pertemuan dan majelis kali ini insyaallah taala, hadis yang ke-11 dari kitab At-Targhib wa Tarhib. Seperti biasanya metode yang kita gunakan dalam mensyarah hadis-hadis kitab ini, setelah kita bacakan lafadznya, kita kembali ke awal dari lafadz hadis ini untuk kita kaji lebih mendalam lagi insyaallah taala. Pertama kita akan sebutkan biografi ringkas bagi sahabiyah yang meriwayatkan hadis ini. Dalam hal ini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kita akan berikan syarah. Ini yang kedua. Kita akan berikan syarah, ya, penjelasan terhadap hadis ini supaya kita mengerti apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Kemudian yang ketiga kita akan sebutkan siapa saja yang meriwayatkan hadis ini selain dari Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat dan terakhir insyaallah taala kita akan memetik, ya, beberapa buah fawaid, faedah-faedah yang akan kita nukilkan dari kitab para ulama kita. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kata Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullahu taala, wa an Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah yang dimasukkan di sini adalah Aisyah bintu Abi Bakrin As-Siddiq At-Taimiyah Al-Qurasyiyah. Beliau merupakan salah satu di antara ummahatul mukminin, istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan sahabiah yang utama. Beliau merupakan wanita yang paling fakihah, yang paling paham tentang agama. Ini tidak heran bagi kita jamaah sekalian karena beliau adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Bahkan beliau adalah istrinya yang paling dicintai. Ya, karena umurnya beliau yang masih muda, tentunya orang yang masih muda semangatnya masih lebih kuat, ya, dibandingkan yang tua. Makanya beliau juga paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau rajin belajar kepada Nabi, kepada istri-istri Nabi, kepada ayah beliau, pada sahabat-sahabat yang lain, sehingga beliau menjadi wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan beliau, ya, datang setelah sahabat Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak menghafal hadis dari Nabi SAW, datang pada posisi yang kedua Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Ya, dan usianya ketika itu 6 tahun. Nantilah kemudian beliau bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai perang Badar pada tahun kedua Hijriah. Dan umurnya ketika itu kurang lebih 10 tahun. Beliau baru kemudian berkumpul bersama dengan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, sejak saat itulah beliau tinggal di kota Madinah sampai beliau meninggal dunia. Ya, ini Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Dan Aisyah ini seperti yang dikatakan oleh seorang murid beliau yang bernama Az-Zuhri rahimahullah. Kata Az-Zuhri, "Lau kana ilmu Aisyata jumi'a ila ilmi azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jami'in nisa'i lakana ilmu Aisyata afdalah." Andaikan katanya ilmunya Aisyah ini dikumpulkan, yakni diperbandingkan dengan ilmu seluruh istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ilmu seluruh wanita, maka ilmunya Aisyah masih lebih afdal, masih lebih utama. Ya, dan Aisyah ini menguasai ilmu faraid, ya ilmu tentang warisan. Hanya para sahabat-sahabat yang senior ketika bingung tentang faraid, mereka datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Aisyah radhiyallahu anha ini memiliki banyak keutamaan. Ada di antara ulama kita yang bernama Ibnul Attar rahimahullah taala dari kalangan Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah. Beliau ini muridnya Nawawi rahimahullah, menyebutkan sekitar 25 keutamaan yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam kitabnya Al-Uddah fi Syarhil Umdah. Ya, pada jilid 1 halaman 102. Beliau sebutkan ya di antara keutamaannya, di situ beliau sebutkan yang pertama, annahu sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha bikran duna ghairiha. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan gadis. Duna ghairiha, tanpa selainnya. Artinya istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya itu janda. Cuma satu yang perawan, ini Aisyah ya. Semuanya dinikahi dalam keadaan janda dan rata-rata sudah tua. Ya, itu karena Nabi SAW orangnya penyayang. Ya, ketika ada sahabat yang meninggal, ya maka istrinya terlunta-lunta, tidak ada yang menghidupinya. Maka Nabi SAW langsung ya melamarnya dan ya jadikannya sebagai istri Nabi SAW. Tapi ya yang dinikahi oleh Nabi SAW itu tentunya perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena wanita-wanita yang mendampingi Nabi SAW itu wanita-wanita yang utama. Ya. Kemudian yang kedua, annaha khuyyarat fakhtaratillah wa rasulahu alal fauri. Ya. Bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah diberikan dua pilihan, ya, antara dunia dengan Allah dan Rasulnya. Ternyata Aisyah radhiyallahu anha rela memilih Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Artinya diberikan pilihan, mau dikasih dunia, kamu mencerai, nanti kamu diceraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu boleh menikahi seorang laki-laki yang kamu sukai, laki-laki yang kaya, silakan. Tapi kalau kamu mau sabar, bertahan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya karena kamu mencintai Allah dan Rasulnya, silakan bertahan dan bersabar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Aisyah memilih untuk bersabar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang ketiga, nuzulu ayatit tayammumi bisababi iqdiha. Turunnya ayat tentang tayamum disebabkan karena kalungnya Aisyah yang hilang. Ya, ini ada kisahnya ya. Ya, hilang kalungnya. Sampai kemudian para sahabat kehabisan juga air. Mereka sudah ya karena sudah capek, tidak ada lagi air, jauh ya. Waktu sholat juga sudah datang, akhirnya mereka menerima ayat, ya turun ayat dari Allah pada Rasulullah SAW untuk melakukan tayamum. Itu dengan sebab apa? Hilangnya kalungnya Aisyah. Mereka lama mencari ya sampai tidak sadar kalau air semua, makanan sudah habis semua ya. Baik, yang keempat keutamanya Aisyah, nusulu bara'atiha minas sama. Turunnya ya pernyataan berlepas dirinya Aisyah
yakni dari tuduhan kaum munafikin dari langit. Ya, jadi turun baroahnya, penyuciannya Aisyah dari langit. Ya, pembersihannya Aisyah dari langit. Karena beliau waktu itu dituduh berzina dengan sahabat Sofwan bin Mu'attal. Maka lewat waktu sekitar 1 bulan, turun ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nur untuk menyatakan kesuciannya Aisyah dari tuduhan keji tersebut. Maka ayat ini insya Allah akan kita baca sampai hari kiamat. Kemudian keutamaan Aisyah yang kelima, ja'aluha Qur'anan yutla ila yaumil qiyamah. Dijadikannya ayat itu sebagai Al-Quran yang akan terus dibaca sampai hari kiamat. Ja'aluha Qur'anan yutla ila yaumil qiyamah. Kemudian yang keenam, tatabbu'un nasi bihayat dayahum yaumaha. Lima alimu min hubbihi sallallahu alaihi wasallam laha. Para sahabat ya mencari-cari harinya Aisyah ketika ingin membawa hadiah, yakni hadiah kepada Nabi SAW, karena mereka mengerti tentang cintanya Nabi SAW kepada Aisyah. Para sahabat dulu tanya-tanya ya, cari berita, di mana Nabi nanti bermalam? Ya, hari ini di mana? Oh, Aisyah. Oh, mereka siap-siap bawa hadiah ya, karena ingin menyenangkan Nabi SAW dan juga istrinya itu Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini diketahui oleh para sahabat. Ya, mereka tahu betul. Kemudian yang ketujuh, ikhtiaruhu sallallahu alaihi wasallam ayumarrada fi baitiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih untuk dirawat di rumahnya Aisyah. Ya. As-saminatu, keutamaan yang lainnya, wafatuhu sallallahu alaihi wasallam baina sahriha wa nahriha. Wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara tulang selangkangan Aisyah dan ya dadanya. Artinya badannya Nabi bersentuhan dengan badannya Aisyah dan badannya Nabi itu berkah. Ya. Kemudian yang ke-9, wafatuhu fi yaumiha. Wafatnya Nabi SAW pada hari Aisyah. Ya, hari di mana ya gilirannya Aisyah di situ. Apa gilirannya Nabi di rumahnya Aisyah. Kemudian yang ke-11, dafnuhu sallallahu alaihi wasallam fi baitiha. Dikuburkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya Aisyah. Iya. Jadi kuburnya Nabi di mana? Dalam rumahnya Aisyah, bukan di dalam Masjid Nabawi. Yang berada di dalam Masjid Nabawi itu rumahnya Aisyah. Jadi kalau ada orang sufi yang berdalil, katanya itu kuburnya Nabi ada di dalam Masjid Nabawi. Ya, kenapa kalian larang? Kita katakan yang ada dalam kuburnya yang ada di dalam Masjid Nabawi itu adalah rumahnya Aisyah, bukan kuburnya Nabi. Paham ya? Baik. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? 12 ya. Annaha ra'at Jibrila fi surati Dihyata al-Kalbi wa sallama 'alaiha. Bahwasanya Aisyah pernah melihat malaikat Jibril dalam rupanya sahabat Dihya bin Khalifah al-Kalbi. Dihya bin Khalifah al-Kalbi. Ini sahabat yang paling tampan ini. Wa sallama 'alaiha, dan Jibril mengucapkan salam kepada Aisyah radhiyallahu anha tapi melalui Nabi SAW. Ini disebutkan dalam riwayat Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad. Dan seorang malaikat sekelas Jibril ya, apalagi Jibril, itu tentunya mengucapkan salam atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kau datang ke sana, salami Aisyah. Ya, karena malaikat itu tidak akan berbuat kecuali dia diperintah. Tidak seenaknya kemudian dia berbuat, tidak. Ya. Kemudian yang ke-13, kanat ahabba nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ilai. Aisyah adalah wanita yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istrinya
yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Kemudian yang ke berapa? 14, kanat aktsaruhunna ilman. Aisyah adalah wanita yang paling berilmu. Ya, wanita yang paling berilmu. Kemudian yang ke-15, kanat afsahahunna lisanan. Aisyah adalah wanita yang paling fasih. Dia menguasai bahasa Arab, pandai bersyair, ya. Aisyah radhiyallahu anha. Baik, saya kira ini beberapa, ya, keutamaan bagi Aisyah. Masih ada sebenarnya sampai 26 di sini sebutkan, cuma kepanjangan ya kalau saya sebutkan semua ya. Ya, salahnya ini bukan pokok pembahasan ya. Cukup itu aja ya. Baik. Nanti kalian lihat sendiri di kitab Al-Uddah fi Syarhil Umdah ya. Pada jilid 1 halaman 102 sampai 103. Kita kembali ke hadis ini. Hadis yang ke-11 dari kitab At-Targhib wa Tarhib karya Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghzu jaisun al-Ka'bah. Akan ada sebuah pasukan yang akan memerangi Ka'bah. Disebutkan oleh sebagian di antara ulama kita seperti Al-Hafidz Muhajar bahwasanya Ka'bah ini pernah diserang oleh 3 pasukan. Ya, pernah dan akan diserang oleh 3 pasukan. Yang pertama adalah pasukan Abraha, pasukan Habasyah yang dipimpin oleh raja mereka yang bernama Abraha. Ya. Dan mereka ini tidak berhasil masuk ke Baitullah. Mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang tersebut dalam suratul Fil. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu lembah namanya Lembah Muhassir. Ya. Mereka dilempari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengirimkan burung ababil dengan membawa batu-batu yang sangat panas dari jahanam. Ya. Kemudian pasukan yang kedua jamaah sekalian adalah pasukan yang akan datang ini. Yang disebutkan di dalam hadis yang ke-11 ini. Dan ini akan datang insyaallah masanya. Kejadian ini belum berlalu. Akan datang masanya. Mereka ini tidak sempat masuk ke Baitullah. Sama nasibnya dengan apa? Dengan Abraha beserta pasukannya. Cuma hukuman yang mereka dapatkan jamaah sekalian tidak seperti hukuman yang diterima oleh Abraha beserta dengan pasukannya. Kalau ini ditenggelamkan ke dalam bumi, dilonsorkannya ke dalam bumi. Ini mungkin yang dimaksud dengan likuifaksi ya pada masa sekarang ini, istilah kerennya sekarang ya. Likuifaksi ditenggelamkan ke dalam tanah, digulung ya ke dalam tanah. Kemudian pasukan yang ketiga jemaah sekalian adalah pasukan di akhir zaman. Juga berasal dari Habasyah. Kalau yang kedua tadi tidak dijelaskan dari bangsa mana mereka ini. Kalau yang ketiga dan terakhir ini di akhir zaman, ketika tidak ada lagi orang yang datang berhaji dan berumrah ke Baitullah, Allah mengirim pasukan ini dari kalangan Habasyah, ya masyarakat Habasyah, dipimpin oleh pemimpin mereka yang bernama Dzu Aswaikotain, pemilik 2 betis yang kurus. Karena orang Habasyah itu memang kurus-kurus, ya, betisnya juga kurus. Disifati oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, pemilik 2 betis yang kurus dari Habasyah. Ini berhasil masuk ke Baitullah. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menakdirkan seperti itu. Karena tidak ada lagi manusia yang datang ke Baitullah berhaji dan berumrah. Nah, karena itu jemaah sekalian, ketika kita diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan keberadaan Baitullah. Jangan sampai datang masa ini jemaah sekalian, kita tidak lagi mampu untuk kapannya berhaji dan berumrah.
Karena Allah sudah mengirim pasukan Habasyah ini untuk menghancurkan Ka'bah sampai digambarkan oleh Nabi SAW. Mereka mencungkilnya sampai ke dasar-dasarnya. Ya. Ini 3 pasukan yang yang telah berusaha menyerang Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Ya. 2 gagal, 1-nya berhasil, yaitu di akhir zaman nanti. Baik, jadi kata Nabi SAW di dalam hadis ini, yagzu jaisun al-Ka'batah. Akan ada sebuah pasukan yang akan memerangi Ka'bah. Dan ini merupakan kemungkaran jamaah sekalian. Bahkan ini merupakan permusuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kanu bi baida'a minal ardi yuksafu bi awwalihim wa akhirihim. Ketika mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berada di tanah yang tandus dari bumi ini, yuksafu bi awwalihim wa akhirihim, maka ditenggelamkan orang yang pertama di antara mereka sampai orang yang terakhir di antara mereka. Dilonsorkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam tanah. Terjadi likuifaksi jamaah sekalian. Jadi apa yang terjadi baru-baru ini kita di sini ya, di Palu, likuifaksi itu sebenarnya sudah ada hal-hal yang seperti ini terjadi. Dan itu ada sebabnya. Bukan terjadi tanpa sebab. Bukan hanya terjadi karena pergeseran lempeng bumi misalnya ya. Kemudian terjadi gempa. Ya. Tanah, bumi ini jamaah sekalian itu adalah tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hanya di Palu? Lempengan itu kan ada di bawah bumi ini. Mungkin di bawah kita juga ini ada. Cuma kita tidak mengetahui dan menyadari. Ya. Apalagi konon kabarnya Indonesia nih ya apa istilahnya? Rentetan ya. Lempengan bumi yang besar kemungkinannya akan terjadi situ gempa. Iya. Tapi kenapa Palu yang terjadi di situ? Ya. Itu karena banyak orang yang bermaksiat. Berlaku kesyirikan ya. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya minum khamar, main perempuan, main judi, main musik dihalalkan. Dan itu disebutkan oleh Nabi SAW, salah satu juga sebab terjadinya longsor ketika bermunculannya para biduan dan biduanita. Ya, para penyanyi laki-laki atau perempuan. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mereka ini dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena pelanggaran besar yang seperti ini jamaah sekalian. Qalat, kata Aisyah radhiyallahu anha, qultu ya Rasulullah, aku katakan wahai Rasulullah, kaifa yuksafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum. Wahai Rasulullah, bagaimana bisa ditenggelamkan orang yang pertama di antara mereka sampai orang yang terakhir di antara mereka? Sementara di tengah-tengah mereka ada pedagang-pedagang ya mereka. yakni orang-orang yang tidak bersalah. Hanya ikut-ikutan saja. Pasukan ini berangkat, para pedagang pun ikut ya, membonceng di belakangnya. Karena pada masa itu jamaah sekalian, ya masa yang tidak aman ya. Orang merasa aman kalau dia berangkat bersama dengan pasukan. Ini para pedagang ini ikut. Membonceng di belakangnya bukan dalam rangka ikut memerangi Baitullah, tidak. Hanya sekedar membonceng di belakang mereka. Ikut bersama rombongan. Ya. Waman laisa minhum, dan orang yang bukan bagian dari mereka. Ada juga bukan bagian dari mereka. Dalam artian mereka asalnya tidak mau menjadi bagian dari orang yang memerangi Baitullah. Karena Baitullah ini merupakan tempat yang dihormati, dimuliakan oleh manusia. Bagaimanapun kafirnya, dia pasti ada pemuliaannya terhadap Baitullah. Ya,
Jadi dia ikut mungkin sebagai dokter, ya, relawan misalnya. Sementara dia tidak punya keinginan, dipaksa. Kalau tidak ikut maka dia dipenjara atau bahkan mungkin dibunuh misalnya. Ya. Atau mungkin ada di antara mereka jamaah sekalian, Ibnu Sabil Musafir. Dia ingin membonceng di belakang pasukan supaya dia aman sampai di tujuan. Dia ikut bersama dengan pasukan ini. Ini yang ditanyakan oleh Aisyah kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, bagaimana bisa orang yang pertama sampai orang terakhir semuanya binasakan. Sementara di situ ada orang-orang yang tidak bersalah. Ada orang-orang yang terpaksa ikut di belakang mereka. Apa jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yuksafu bi awwalihim wa akhirihim, thumma yub'atsuna ala niyatihim." Akan ditenggelamkan ke dalam tanah orang yang pertama di antara mereka sampai orang yang terakhir. Yakni disapu rata oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diberikan hukuman azab oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka bersekutu dalam hal seperti ini. Berkawan dengan orang yang seperti ini. Orang yang melakukan maksiat bahkan ini kekafiran ya. Ketika memerangi Baitullah, ikut bersama mereka ya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yub'atsuna ala niyatihim. Mereka semuanya akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat berdasarkan niat-niat mereka. Kalau niatnya memang memerangi Baitullah, nanti berikan hisab perhitungan yang berbeda dengan orang yang sebenarnya tidak punya niat ke situ. Ya. Ini yang diinginkan oleh Al-Mundhiri pada hadis ini yang perlu kita garis bawahi, tsumma yub'atsuna ala niyatihim. Kemudian mereka semua akan dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka. Ya. Bab ini kan kaitannya dengan niat, ya. Ya. Kadang seseorang itu dihukum baik ketika niatnya baik. Sebaliknya, terkadang seseorang itu dihukumi ya buruk karena memang niatnya buruk. Ya. Seperti ini orang-orang yang berangkat bersama dengan pasukan ini, sepintas kita lihat mereka seakan-akan tidak ada bedanya, ya. Seakan-akan tidak ada bedanya. Lahirianya sama. Berangkat satu arah menuju Baitullah. Semua orang yang memperhatikannya pasti akan punya persangkaan bahwasanya golongan ini semuanya satu arah akan memerangi Baitullah. Oleh karena itu mereka diadab, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena lahiriahnya memberikan kesan yang buruk, persangkaan yang buruk di tengah manusia. Ya. Walaupun nanti lahiriah batinnya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat karena mereka akan dibangkitkan berdasarkan niat mereka. Mereka yang terpaksa ikut akan diberikan hisap yang berbeda dengan orang yang benar-benar ikut berdasarkan ya kesadarannya, keinginannya, pilihannya. Ya. Apalagi mereka yang sama sekali tidak ingin ikut memerangi, hanya ikut-ikutan saja, pedagang, Ibnu Sabil, ya. Hanya ikut-ikutan saja di belakangnya supaya aman ya. Sama sekali tidak ada niatnya. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, hadis yang ada di depan kita ini adalah hadis yang sahih muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadisnya adalah hadis yang sahih. Datang dari Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bisa dilihat pada Sahih Al-Bukhari pada nomor hadis yang ke-2118. Kemudian dalam Sahih Muslim pada nomor hadis yang ke-2210. 2210. Ibnu Hibban dalam sahihnya pada nomor hadis yang ke-6755.
Abu Muhammad Al-Fakihi dalam kitabnya Al-Fawaid pada nomor hadis yang ke-92. Kemudian Ibnu Jumai' Al-Ghassani di dalam kitabnya Mu'jamus Syuyukh pada halaman 190. Abu Nuaim Al-Asbahani dalam Hilyatul Auliya pada jilid 5 halaman 11. Kemudian Muhammad bin Ali Al-Asbahani Al-Hambali yang lebih dikenal dengan Abu Sa'id An-Nakkash dalam kitabnya Fawaidul Iraqiyyin pada nomor hadis yang ke-44. Dan yang terakhir Al-Baghawi dalam kitabnya Syarhus Sunnah pada nomor hadis yang ke-4205. Hadis ini juga datang dari Hafsah bintu Umar radhiyallahu anha yang merupakan salah satu juga istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayatnya beliau dibawakan oleh Muslim, ya, diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya pada nomor hadis yang ke-2883. Kemudian datang juga dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, istrinya juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya. Ya, kemungkinan mereka ini dengar sama-sama, ya, dalam satu majelis atau mungkin disampaikan berulang kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayatnya Ummu Salamah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya pada nomor hadis yang ke-2882. Abu Daud dalam sunannya pada nomor hadis yang ke-4289, Tirmidzi dalam sunannya pada nomor hadis yang ke-2171, dan Ibnu Majah di dalam sunannya pada nomor hadis yang ke-4065. Taib, intinya bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Taib, belum masuk waktu? Belum, ya? Taib, berapa menit? Taib, 10 menit lagi, ya? Taib. Di sini ada beberapa buah faidah yang akan kita nukilkan. Ini poin yang keempat dalam pembahasan kita. Poin terakhir itu faidul hadis, ya, fawaidul hadis. Faidah-faidah dari hadis ini. Faidah yang pertama kita akan nukilkan dari seorang ulama yang bernama Al-Muhallab. Al-Muhallab pakai ba, ya, di akhir. Faidah ini dari beliau saya nukilkan dari kitab Fathul Bari, karya dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Pada jilid 4 halaman 341, kata Al-Muhallab rahimahullah, "Fi hadzal haditsi anna man katsara sawada qaumin." Di dalam hadis ini terdapat faidah bahwa barang siapa yang memperbanyak jumlah kaum, suatu kaum, bil maksiati, dalam melakukan maksiat, mukhtaron, dalam keadaan dia memilih, artinya dalam keadaan dia sadar, ya, berdasarkan pilihannya dia, ya, annal uqubata talsamuhu ma'ahum, bahwa hukuman itu akan menimpa mereka, ya, akan menimpanya bersama mereka. Akan menimpanya bersama mereka. yakni bersama dengan kaum yang zalim, bersama dengan kaum yang melakukan maksiat. Ya. Jadi kata Al-Muhallab rahimahullah, di dalam hadis ini terdapat faidah bahwasanya barang siapa yang memperbanyak jumlah suatu kaum dalam melakukan suatu maksiat, mukhtaran, dalam keadaan dia sengaja, dia memilih, ya, berdasarkan pilihannya, annal uqubata talsamuhu ma'ahum, bahwa hukuman itu akan menimpa dirinya, menimpanya bersama mereka, akan mengenainya bersama mereka.
Jadi kalau ada orang yang melakukan maksiat jamaah sekalian, apakah itu berupa kekafiran, berupa kesyirikan, ya ataukah misalnya bid'ah, ataukah melakukan apa namanya maksiat dosa ya, dosa besar atau dosa kecil, jangan kita ikut di situ. Jangan ikut meramaikannya. Jangan memberikan apa namanya ucapan selamat. Nah, ini orang yang sekarang ini naudzubillah memberikan ucapan selamat kepada orang kafir yang merayakan ya hari raya mereka. Ini merupakan kemungkaran di dalam agama kita. Ya. Kenapa jamaah sekalian? Karena orang yang pergi saja bersama dengan pasukan ini dalam keadaan tidak ada niatnya untuk mendukung mereka, menolong mereka, tapi lahirianya memberikan motivasi kepada pasukan ini, maka orang yang ikut-ikutan ini jemaah sekalian terkena musibah. Sama juga dengan orang-orang yang ini sekarang mengucapkan selamat Natal, ya, selamat apa namanya hari nyepi, hari inilah, hari itu. Memang dia tidak ikut berhari raya, tapi memberikan motivasi. Itu diharamkan dalam agama. Kita memberikan motivasi kepada orang kafir dalam perayaan-perayaan mereka. Di dalam memegangi agama mereka. Itu tidak dibenarkan di dalam agama. Ya. Nah, ini kita heran ya di zaman kita ini ada orang-orang yang ya kelihatannya berilmu tapi naudzubillah ya membenarkan ucapan-ucapan hari raya seperti ini padahal sudah datang ijma dari kalangan para ulama kita yang mengharamkan kita untuk mengucapkan tahniah, ucapan selamat kepada orang kafir terhadap perayaan-perayaan mereka, syiar-syiar keagamaan mereka. Ya. Oleh karena itu Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Ahkamu Ahli Dhimmah, beliau katakan bahwasanya ya, ittafaqal muslimuna ala anna tahni'atal kufari bisya'airil kufri al-mukhtassati bihim haramun bil ittifaq. Ya. Kata beliau memberikan ucapan selamat terhadap syiar-syiar kekafiran mereka. Maka telah datang kesepakatan apanya para ulama tentang haramnya. Maka ini merupakan perkara yang haram berdasarkan apa? Kesepakatan para ulama. Sudah ijma mereka. Perlu kita pahami kalau ijma itu tidak boleh dilanggar. Ya. Saya berikan contoh yang lain, misalnya para ulama menyatakan ijma sunnahnya orang mengusap sepatu yang menutupi mata kaki, sepatu bot misalnya, atau sepatu tentara ya, lars ya, atau kaos kaki dipakai, sementara kita sudah berwudu, ya, ketika batal wudu kita, lalu kita berwudu, maka di akhir wudu kita jamaah sekalian tidak perlu kita melepas sepatu kita, kemudian mencuci kaki, cukup kita usap. Kita usap sepatu kita pada bagian atasnya. Ya, itu ijma. Nah, ijma yang seperti ini tidak boleh dilanggar, tidak boleh diselisihi. Oleh karena itu, ketika muncul golongan Syiah, ya, menyatakan tidak ada sunnahnya mengusap khuf, ya sepatu atau kos kaki misalnya, yang telah dimasukkan ke dalam sepatu atau apa kos kaki, ya, itu katanya tidak ada sunnahnya. Maka para ulama langsung menyatakan apa? Sesatnya orang Syiah.
Ini perkara fikih, tapi sudah disepakati. Bagaimana lagi jamaah sekalian? Perkara akidah, semacam berikan ucapan selamat terhadap perayaan orang kafir, itu sudah ijma. Ini merupakan prinsip agama. Ijma dalam prinsip agama. Lebih sesat lagi kalau ada orang yang menyelisihi. Ini tadi perkara fikih nih. Paham ya? Perkara fikih sunnahnya mengusah sesuatu. Ketika orang Syiah menyelisihi, langsung ulama kita memberikan pengingkaran terhadap orang Syiah dan menyatakan bahwasanya mereka adalah golongan yang sesat. Ya. Bagaimana lagi jamaah sekalian orang yang membolehkan mengucapkan selamat kepada orang-orang kafir ketika mereka melakukan perayaan-perayaan mereka. Pasti ini lebih besar lagi pengingkaran para ulama terhadapnya. Ya. Sudah masuk ya waktu? Baik. Kita adani dulu. Baru kita lanjutkan. Faidah yang berikutnya masih dari Al-Muhallab dan dari kitab Fathul Bari juga. Masih pada jilid 4 halaman 341. Kata Al-Muhallab, wastanbata minhu malikun uqubata man yujalisu syurbatal khamri wa illam yashrab. Digali hukum dari hadis ini oleh Imam Malik tentang hukuman bagi orang yang duduk bersama para peminum khamar. Wa illam yashrab, sekalipun dia tidak minum. Iya. Jadi dia digali hukum dari hadis ini oleh Imam Malik. Iya. Tentang hukuman bagi orang yang duduk bersama dengan para peminum khamar walaupun dia tidak minum. Apa hukumannya orang minum khamar? Hukumannya dicambuk 40 kali. Ya. Kalau dia minum lagi dicambuk lagi 40 kali. Ya. Ketiga kalinya kalau dia mengulangi dicambuk lagi 40 kali. Biasanya orang kalau sudah 30 ketiga kalinya dicambuk sekian kali ini sudah kapok. Ya, kasih cemeti ya. Cambuk dengan cemeti ya. Biasanya sudah kapok. Kalau keempat kalinya dia tidak kapok juga, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan rukhsah supaya ini diberikan hukuman ta'zir, boleh sampai dibunuh. Kenapa jamaah sekalian? Karena ini ya orang seperti ini tidak ada lagi gunanya hidup di dunia. Tidak ada gunanya. Ya, biasanya orang minum khamar jamaah sekalian tidak lagi sholat, tidak ada lagi pengagungannya terhadap Allah dan Rasulnya. Untuk apa dia hidup? Ya, akan seringkali melakukan kezaliman. Haknya Allah dia telantarkan, apalagi haknya makhluk. Ya. Oleh karena itu agama kita datang memberikan hukuman yang keras terhadap para peminum khamar dengan hukuman yang seperti ini jamaah sekalian, karena bahaya dan efek yang ditimbulkan oleh ya minum khamar ini itu biasanya besar terhadap kehidupan seorang hamba. Nah, kemudian ada orang kumpul-kumpul suka duduk-duduk bersama dengan peminum khamar. Maka Imam Malik rahimahullah ta'ala berdalilkan dengan hadis ini bahwasanya orang yang tidak minum khamar boleh juga diberikan hukuman cambuk. Ya. Jadi cambuk juga 40 kali. Walaupun dia bilang saya tidak minum khamar. Ya, kau tidak minum khamar tapi kau kasih semangat. Ya. Sama begitu. Ya.
Ini Imam Malik rahimahullah ta'ala. Berdalil dengan hadis ini ya. Masya Allah. Baik. Faidah yang berikutnya, kita nukilkan dari seorang ulama yang bernama Badruddin Al-Aini rahimahullah melalui kitabnya yang berjudul Umdatul Qari pada jilid 11 halaman 237. Kata beliau ketika mengambil faidah dari hadis ini, wa min dzalika, di antara faidahnya hadis itu, annal a'mala tu'tabaru bi niyyatil 'amili. Bahwa amalan-amalan, perbuatan-perbuatan itu dianggap, ya dihisab berdasarkan niat pelakunya. Ya. Ini sejalan dengan sabda Nabi SAW, walikulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia, alhamdulillah, apa yang dia niatkan. Alhamdulillah. Jadi kata beliau, di antara faedahnya hadis itu, bahwa amalan-amalan, ya perbuatan-perbuatan dianggap, yakni dihitung, dihisab berdasarkan niat pelakunya. Alhamdulillah. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, ya, seperti orang-orang yang ikut di belakang pasukan ini, ya nanti akan dibedakan pada hari kiamat. Ya. Dibedakan nanti hisabnya, perhitungannya di hari kiamat. Tidak akan sama orang yang angkat senjata dengan orang yang tidak angkat senjata. Jadi paksa atau mungkin dia hanya sekedar membonceng di situ ya. Iya, mendompleng ya. Nah, di situ dia sebenarnya tidak mau ikut perang, tidak. Cuma dia mendompleng saja supaya cari aman begitu ya. Tidak ada yang ganggu, perampok-perampok ya, pencuri. Baik. Faedah yang berikutnya, kita nukilkan dari seorang ulama yang bernama Anwar Shah Al-Kashmiri dalam kitabnya Faidul Bari pada jilid 3 halaman 433. Iya. Kata beliau, man lam yahrab min adzabillahi yaqa' fihi. Man lam yahrab, barang siapa yang tidak lari dari azab Allah, yaqa' fihi. Ya. Maka dia akan terjerumus ke dalamnya. Jadi ada sebab-sebab yang akan menjerumuskan kita ke dalam azab Allah, tapi justru kita mendekat ke situ. Hati-hati. Ya. Lambat laun nanti kita akan terjerumus ke situ. Iya. Makanya ada orang yang melakukan kesyirikan, jangan dekat-dekat di situ. Ya, apalagi mereka
sudah membentuk sebuah masyarakat komunitas dalam melakukan suatu kesyirikan, kekafiran, segera kita menjauh dari mereka. Karena biasanya azab Allah itu akan turun terhadap kaum yang seperti ini. Kaum yang bersepakat di atas kemungkaran. Tidak ada lagi orang yang memberikan pengingkaran. Ya. Jadi kata beliau, "Man lam yahrab min adzabillahi yaqa' fihi." Barang siapa yang tidak lari dari azab Allah, maka dia akan terjatuh ke dalamnya. Terjerumus ke dalamnya. Walidha amara Nuhan alaihi salam ayarkabas safinata ma'a man amanah. Oleh karena inilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk menaiki perahu bersama dengan orang-orang yang beriman. Karena mereka sudah merajalela ya. Iya. Sudah bersekutu dalam kesyirikan, kekafiran. Bahkan memusuhi orang yang mengingatkan mereka tentang kesyirikannya. Baik. Kemudian kata beliau, wa amara Luton alaihi salam ayyakhruja min qaumih. Dan Allah juga perintahkan Nabi Lut alaihi salam untuk keluar dari kaumnya. Bal amarahu alla yaltafita ilaihim. Bahkan Allah memerintahkan beliau untuk tidak menoleh kepada mereka. Sama juga kita ini malam tahun baru, jangan salah toleh ya. Iya. Pergi nonton kembang api, untuk apa? Tidur saja. Ini orang-orang yang bermaksiat ini, bersekutu dalam maksiat. Bahkan ini tahun baru sebenarnya bukan sekedar maksiat loh ya. Itu sebenarnya asalnya adalah peringatan orang-orang Romawi dalam mengkultuskan dewa yang mereka sucikan yang bernama Janus. Dari situ diambil bulan Januari namanya ya. Dari namanya diambil bulan Januari. Namanya Janus. Diyakini oleh bangsa Romawi sebagai bangsa dewa yang memiliki dua wajah. Satu ke masa depan, satu ke masa lalu. Cari saya di Google. Nah, ini yang diperingati awalnya oleh mereka dalam perayaan tahun baru mereka jamaah sekalian. Kemudian tahun baru ini menjalar ke orang-orang Nasoro. Karena raja mereka, orang Romawi ini sudah dia masuk ke dalam agama Nasoro. Ketika Nasoro berkuasa di zaman kita ini, kebiasaan mereka dilakukan secara besar-besaran. Bahkan terkadang kaum muslimin dilibatkan di dalamnya. Akhirnya banyak di antara kaum muslimin menganggapnya itu sebagai hanya sekedar pesta biasa, bukan atau tidak terkait dengan sebuah ritual ibadah. Bahkan ini sebenarnya ibadah mereka. Tidak boleh ya. Ada lagi orang karena tidak rela ya kehilangan peringatan tahun baru ini, bikin lagi tandingannya. Peringatan 1 Muharram. Nauzubillah. Ini juga tasyabbuh ya. Meniru-niru ya, ya, menyerupai kaum kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menyerupai ya suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Sama. Cuma bedanya 1 Muharram. Tapi sebenarnya contohnya ada dari mereka. Adakah Nabi SAW peringati 1 Muharram? Tidak ada. Ya. Karena itu melalui majelis yang seperti ini kita saling mengingatkan ya, supaya ya orang-orang yang tidak mengerti tentang perkara ini bisa mengerti. Jangan kita asal ikut-ikutan ya, mengikuti tingkah lakunya orang-orang kafir ini yang sebenarnya ya dilarang di dalam agama kita, apalagi peringatan tahun baru Masehi ya. Ini sangat dilarang oleh para ulama kita.
Hadirin sekalian yang kami muliakan, faidah yang berikutnya kita nukilkan dari seorang ulama yang bernama Yahya Al-Ansari Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Minhatul Bari pada jilid 4 halaman 543, beliau berkata ketika mengambil faidah dari hadis ini, wa fihi tahdhiru min musahabati ahli dzulmi wa mujalasatihim. Wa fihi tahdhiru, di dalam hadis ini terdapat tahdzir, peringatan keras, min musahabati ahli dzulmi, dari bahayanya menemani orang-orang yang melakukan kezaliman, wa mujalasatihim, dan duduk bersama dengan mereka. Ya, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, almar'u, ya, ma'aman ahab. Seorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau kita sering bergaul, sering akrab begitu ya, apalagi sampai bersahabat dengan orang zalim, orang kafir, orang musyrik, ya, atau pelaku maksiat, lambat laun nanti kita akan, ya, akan meniru mereka, ya, mengikuti perbuatan mereka, akan mencintai mereka, ya. Dalam hadis yang lain dalam riwayat Tirmidzi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, almar'u ala dini khalili. Orang itu berdasarkan agama sahabatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Oleh karena itu hendaknya salah seorang di antara kalian perhatikan orang yang dia jadikan sebagai teman. Jangan sembarang berteman, ya. Faidah yang berikutnya kembali kita nukilkan di sini dari Badruddin Al-Aini rahimahullah dalam kitabnya Umdatul Qari jilid 11 halaman 237, yustafadu minhu qat'an, diambil faidah dari hadis ini secara qat'an, secara pasti, qasdu hadzal jaisi takhribal ka'bati. Ya, tujuan pasukan ini dalam rangka menghancurkan Ka'bah. Ya. Jadi Allah bongkar ya apa tujuannya mereka ini melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Tsumma khasfuhum bil baida'i. Kemudian ditenggelamkannya mereka di tanah yang tandus tersebut. Wa adamu sulihim ilal Ka'bati, dan tidak sampainya mereka ke Ka'bah, li akhbaril mukhbiris sadiqi bidzalik, karena pemberitaan sang pembawa berita yang jujur, yakni Nabi SAW, bidzalika, tentang hal itu. Ya. Dari mana Nabi kabarkan seperti ini? Padahal beliau tidak mengetahui perkara gaib, perkara masa depan, beliau tahu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini harus kita yakini, harus kita pastikan bahwa ini akan terjadi. Ya.
Faidah yang berikutnya kita nukilkan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, tapi melalui kitab yang berjudul Mir'atul Mafatih, Mir'atul Mafatih, jilid 9 halaman 487, karya seorang ulama dari negeri India yang bernama Ubaidullah Ar-Rahmani. Ubaidullah Ar-Rahmani. Kata beliau, qala al-hafidhu, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, fihi isyaratun, di dalam hadis ini terdapat isyarat, ila anna ghaswal Ka'bati sayaqau, bahwa memerangi Ka'bah akan terjadi. Ya, jadi usaha memerangi Ka'bah akan terjadi. Famarratan yuhlikuhumullah qabla lusuli ilaiha. Terkadang Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka sebelum sampainya mereka ke Ka'bah. Wa ukhra yumakkinuhum, dan pada kesempatan yang lain, yakni di akhir zaman, maksudnya di sini, yumakkinuhum, Allah ya membiarkan mereka. Dia biarkan mereka untuk apa? Membabat ini Ka'bah, menyapu rata dengan tanah, sampai dikabarkan ya, sampai mereka bawa penggali ya, kalau mungkin sekarang skop ya, sampai ke akar-akarnya dia bongkar. Kan di situ ada, ternyata ada barang berharga di bawah situ. Ya. Kan cuma Ka'bah yang ada di situ, tapi di bawahnya ada barang berharga yang mereka cari. Kemudian faidah yang lainnya disebutkan di sini oleh Ubaidullah Ar-Rahmani dalam kitabnya Mir'atul Mafatih pada jilid 9 halaman 485. Kata beliau rahimahullah, wa fi hadzal hadits minal fiqhi, di dalam hadis ini terdapat fikih. Kemudian beliau sebutkan tabaudu min ahli dzulmi, berusaha menjauh dari orang-orang yang zalim. Wa tahdhiru min mujalasatihim, dan ya memberikan peringatan yang keras dari duduk bersama mereka. Li'alla yanalahu ma yu'aqabuna bih, supaya dia tidak tertimpa apa yang mereka ini dihukum dengannya. Artinya supaya dia ini tidak tertimpa dengan hukuman yang siksaan yang didapatkan oleh mereka. Ya, supaya dia tidak tertimpa sesuatu yang mereka dihukum dengannya. Kemudian beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Anfal pada ayat yang ke-25, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Ya, waspadalah kalian terhadap suatu fitnah, suatu ujian, yakni suatu azab yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim secara khusus di antara kalian saja, tapi mengenai juga orang soleh. Kapan itu? Ketika maksiat sudah merajalela, tidak ada lagi orang yang berani melakukan pengingkaran. Kapan dia melakukan pengingkaran, maka dia akan dikucilkan, akan ditekan, akan diancam, bahkan akan dibunuh. Ada masyarakat seperti ini keadaannya, pindah, segera pindah, karena azab sudah dekat. Ya, ada masyarakat seperti ini, pindah. Jangan betah di situ. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, faedah yang berikutnya dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin di dalam kitabnya Syarh Riyadhis Shalihin pada jilid 1 halaman 29 sampai 30. Kata Syekh Al-Utsaimin, wa fi hadzal hadits, di dalam hadis ini, dalilun ala annahum jaisun azimun. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya mereka ini adalah pasukan yang sangat besar. Ya.
Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya mereka ini adalah pasukan yang sangat besar. Lianna ma'ahum aswaqahum lil bai'i wasyira. Karena bersama mereka ada pedagang-pedagang mereka untuk melakukan jual beli. Wa ghairi dzalika, dan selain mereka. Ada dokter, ada relawan, ada apa ya? Nusabil. Ada juga mungkin orang yang ikut-ikutan saja, tidak ada arah tujuannya, daripada tidak ada kegiatan ya jalan-jalan dulu. Ya, baik. Faedah yang berikutnya kita nukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah melalui kitabnya yang berjudul Majmu' al-Fatawa pada jilid 28 halaman 537. Fallahu ta'ala ahlakal jaisha, Allah ta'ala akan membinasakan suatu pasukan alladhi arada ayyantahika hurmatih, pasukan yang ingin melanggar kehormatan Allah, yakni hal-hal yang Allah hormati, muliakannya seperti Ka'bah. Al-mukrahu fihim wa ghairul mukrah, baik itu orang yang dipaksa di antara mereka dan orang yang tidak dipaksa. Ya. Ma'a qudratihi 'ala tamyizi bainahum. Padahal dia mampu untuk membedakan, melakukan pembedaan di antara mereka. Ya, padahal dia mampu untuk melakukan pembedaan di antara mereka. Artinya dia bisa bedakan ini yang kita lakukan, ya, perbuatan yang akan kita lakukan ini adalah baik atau buruk. Dia tahu, dia sadar. Maka semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sapu rata ya. Baik. Walaupun nanti di hari kiamat dibangkitkan bersama apa? Berdasarkan niat mereka ya. Baik. Faedah yang berikutnya masih dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya yang lain, Minhajus Sunnati Nabawiyah, pada jilid 5 halaman 122. Kata beliau, wa hadza fi dhahiril amri. Ini kata beliau berdasarkan lahiriah perkara itu. Jadi hukum seperti ini berdasarkan lahiriah. Wa in qutila wa hukima alaihi bima yuhkamu 'alal kuffari. Sekalipun dia dibunuh dan dihukumi berdasarkan apa yang dihukumi bagi orang kafir, fallahu yab'atsuhu 'ala niyatihi. Maka Allah akan membangkitkannya berdasarkan niatnya. Jadi di dunia hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan lahiriahnya. Ya. Nanti di akhirat urusan batinnya. Kama anna munafiqina minna, sebagaimana halnya orang-orang munafik di antara kita, yuhkamu lahum fid dhahiri, dihukumi bagi mereka berdasarkan lahiriahnya bihukmil Islam, menurut hukum Islam. Wa yub'atsuna 'ala niyatihim, dan mereka akan dibangkitkan bersama niat mereka. Ya, dasarkan apa? Niat mereka. Fal jasa'u yaumal qiyamati 'ala ma fil qulubi, la 'ala mujarradidz zawahiri. Jadi balasan pada hari kiamat berdasarkan sesuatu yang ada di hati. Yang ada di dalam apa? Hati. La 'ala mujarradidz zawahiri, bukan berdasarkan
Ya, bukan hanya berdasarkan lahiriah, tapi juga batin. Dan ini yang paling pokok. Ya, jadi orang munafik seperti di zamannya Nabi SAW, mereka sholat tidak dianggap kafir lahiriahnya. Walaupun mungkin batinnya adalah kafir, menyembunyikan kekafirannya. Jadi orang munafik di zamannya Nabi itu asalnya orang kafir. Cuma karena tidak berani menampakkan kekafirannya, terpaksa harus menampakkan keimanannya, keislamannya. Padahal mereka bukan orang Islam, kafir. Ya, nah, misalnya ada orang orang Islam tinggal di negara kafir. Seperti yang saya tahu, ya, di sebagian negara kafir, ketika terjadi perang di Teluk, ya, itu ada di antara mereka yang dipaksa jadi pasukan, ya, yang ikut negaranya negara kafir ini. Dipaksa. Pokoknya umur sekian harus semuanya ikut laki-laki. Tidak boleh tidak. Ya, ikut memerangi kaum muslimin. Ya, paham ya? Orang-orang yang seperti ini jamaah sekalian nanti akan dihukumi berdasarkan apa? Niatnya ketika di dunia. Kenapa dia ikut? Apakah dia karena benci terhadap kaum muslimin? Ataukah karena dia terpaksa misalnya? Nanti akan dihukumi di hari kiamat. Paham ya? Baik. Saya kira ini sudah semuanya ya. Sudah ternukilkan semua faedah-faedah yang ada dari hadis ini. Iya. Jadi hadis pendek, kadang pendek kelihatannya, tapi kalau kita menggali dari penjelasan para ulama kita, subhanallah ya, mereka itu luar biasa ilmunya. Kedalaman mereka dalam menggali hukum-hukum hadis. Karena itu seorang penuntut ilmu tidak boleh mengandalkan akalnya semata, tapi harus dia banyak belajar mengambil ilmu dari para ulama. Saya kira demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.